Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albar Jaki Kurniawan dari kelas 10 MIPA 2. Berikut akan mempresentasikan dengan tema tata cara pelaksanaan ibadah haji dan pengelolaan zakat serta wakaf. Tata cara pelaksanaan ibadah haji yang pertama yaitu memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul, seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Yang kedua, niat ihram haji. Pelaksanaan ihram haji paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati dan membaca Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yang ketiga adalah membaca talbiyah. Talbiyah adalah bacaan yang disunahkan ketika seseorang yang telah niat haji dan umroh. Hukum membaca talbiyah adalah sunnah muakkad. Berikut bacaan talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mula la syarika. Yang keempat adalah wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jemaah haji hendaknya banyak zikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan baca-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Yang kelima adalah mabit di Muzdalifah. Di Muzdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Muzdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai setelah sholat subuh. Setelah itu, jamaah menuju Mina sambil membaca talbiyah dan berzikir. Yang keenam adalah melontar jumroh Aqobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil. Dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar, artinya dengan nama Allah dan Allah yang Maha Besar. Yang ketujuh adalah tahalul awal. Setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahalul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukan tahalul awal ini, berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima, atau melakukan hubungan suami istri. Yang kedelapan adalah tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ibadah pada hari itu juga 10 Zulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Yang kesembilan adalah sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Sebelum memulai sa'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim abda'u bima ba'dalahu bihi wa rasulih. Yang ke-10 adalah mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumroh Aqobah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Kemudian adalah zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan dikeluarkan umat Islam baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda pada awal Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat mal adalah
Sejumlah uang yang wajib dibayarkan atas kepemilikan harta, kekayaan, dan telah memenuhi syarat wajib zakat. Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya adalah pengelolaan zakat. Yang pertama adalah pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Yang kedua adalah pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah. Yang ketiga, badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Yang keempat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dan menunaikan zakat serta dengan tuntutan agama. Yang kelima, meningkatnya fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Kemudian adalah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Kemudian pengelolaan wakaf. Pertama, saat ini wakaf telah diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua, diatur lebih terperinci di dalam peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang ketiga, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif, yakni pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Yang keempat, di tingkat masyarakat, wakaf ditangani oleh Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Yang kelima, di tingkat paling bawah, wakaf ditangani oleh KUA. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.